Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Di perkuliahan kalkulus selanjutnya ini ya. Kita akan membahas mengenai integral tertentu ya. Ya, sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita yang kesekian kalinya dapat menambah pemahaman dan menambah semangat kita dalam belajar, dalam mencari sumber-sumber yang lain, sehingga menambah pemahaman kita dan menjadikan kita lebih paham dan lebih baik tentunya ya dalam pemahaman setiap mata kuliah yang Anda ikuti. Ya, ini kita akan membahas tentang integral tertentu. Saya masih menggunakan materi dari Bu Juwairiyah ya, karena beliau yang merintis daripada kuliah kalkulus ini melalui summary materi beliau. Kalkulus ini menjadi lebih mudah untuk diikuti ya daripada kita membaca buku-buku seperti SKAUM atau buku-buku kalkulus yang tebal. Kita memang harus membaca banyak teorinya, tetapi beliau sudah menguasai dan menuangkan ke dalam PPT-PPT yang mudah kita ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Kita mulai saja. Integral tertentu itu berarti kita harus menemukan dulu bentuk integralnya ya dari suatu fx yang diintegralkan. Kita harus menemukan bentuk integralnya ya, bisa menggunakan integral substitusi atau integral parsial. Setelah ketemu bentuknya, selesai diintegralkan bentuk fx-nya, maka kemudian kita memasukkan suatu batas interval paling atas dimasukkan ke fx, hasil integralnya itu hasilnya berapa, kemudian masukkan pula nilai x batas terbawah ya ke dalam bentuk fx yang sudah diintegralkan tadi. Kemudian hasil dari nilai x batas interval tertinggi tadi dikurangi dengan hasil fx dari x batas bawah ya, sehingga nanti ketemu hasil integral tertentunya. Jadi berarti di dalam integral tertentu kita menghitung dua kali ya. Kita menghitung bentuk integral dari fx-nya, setelah itu kita menghitung nilai daripada interval atas dan interval bawah ya. Oke, langsung saja. Jadi notasi integral tertentu seperti ini. Kalau kemarin integral tak tentu itu nggak ada batas atas batas bawahnya ya, nggak ada intervalnya ya. Integral fx dx dengan interval dari b sampai dengan a ya. Dibaca integral tertentu dari fx terhadap x ya. Dari x sampai dengan x sama dengan a sampai x sama dengan b. Ya, kalau dari sini mundur ya, karena b-nya nanti akan menjadi nilai yang tertinggi, masukkan ke dalam sini hasil integralnya berapa. Kemudian dikurangkan dengan a-nya, masukkan ke dalam hasil integralnya ya. Nah, teorema dasarnya adalah jika fx ini yang diintegralkan itu adalah kontinu dalam interval a dan b, kemudian hasil integral dari bentuk fx-nya itu bisa ketemu ya, maka kita bisa mencari integral tertentu dari fx dx pada batas integral a sampai dengan b dengan cara seperti ini. Nah, f besar x ini adalah hasil integral dari fx-nya dimasukkan dengan nilai batas atas, lalu dikurangkan dengan hasil integral fx ya dengan nilai batas bawahnya ya. Nah, fb min fa ya, dengan f itu adalah hasil integralnya. Nanti akan ketemu integral tertentu ya dari interval ini sampai ini. Nah, hasil daripada integral tertentu itu adalah bilangan real, bisa berupa negatif atau positif ya, tergantung ya. Yang terpenting kita bagian yang atas itu adalah batas atasnya dikurangkan dengan batas bawah. Sifat-sifat integral tertentu itu seperti ini. Yang pertama, integral dari a sampai dengan a, integral fx dari a sampai dengan a itu adalah 0 ya, karena tidak ada intervalnya. Hasil pengurangannya 0 ya, 1 kurang 1 0 ya. Kemudian integral fx dx dari a sampai dengan b itu sama dengan, kalau kita menggunakan minus itu minus integral fx dx dengan interval dibalik ya, dari b sampai dengan a. Kalau ini integral dari fx dx dengan batas interval a sampai dengan b itu sama dengan minus integral fx dx dengan batas dari b sampai dengan a, dibalik ya intervalnya. Kemudian integral dari k fx dx dengan batas a sampai dengan b ini sama dengan k-nya dikeluarkan ya, k-nya sebagai konstanta atau pengali atau koefisien ya, koefisien dikeluarkan itu k kali integral fx dx dengan batas a sampai dengan b. Kemudian integral fx dengan batas a sampai dengan b ditambah gx dx ini sama dengan ini ya,
integral dari setiap fx dan gx dengan batas a sampai dengan b ya, sama dengan seperti ini. Kemudian integral daripada ya sama seperti ini, cuma tandanya minus ya, itu sama dengan masing-masing integral tertentu dari fx dx dengan interval a sampai dengan b dikurangi dengan integral tertentu dari gx dengan batas a sampai dengan b ya. Ya, penulisannya seperti ini. Kemudian yang keenam, integral fx dx dari a sampai dengan b ditambah integral fx dx dari b sampai dengan c, ini sama saja integral fx dx dari a sampai dengan c ya. A, b, b, c, berarti meneruskan ya. Nah, dengan interval a-nya lebih kecil dari b, b lebih kecil dari c ya, harus berurutan seperti ini. Ya, kalau b-nya tidak urut nggak bisa ya, ini harus berurutan. Kalau berurutan berarti kontinu ya, berarti bisa a sampai dengan c. Hasil integral tertentu berupa bilangan real. Bilangan real itu bilangan bisa koma-koma, bisa positif, bisa negatif ya. Bilangan real ya. Contoh, integral x dx dari interval 0 sampai dengan 4, berarti kita integralkan dulu bentuk x dx-nya setengah x kuadrat ya. Dengan interval batas atas 4, 0, lalu batas atasnya kita masukkan ke bentuk setengah x kuadrat ya. Setengah x kuadrat itu sudah yang x yang sudah diintegralkan ya. Kita masukkan ke sini. Berarti setengah 4 kuadrat dikurangi setengah batas bawahnya 0 ya, setengah 0 kuadrat ya. Berarti ini 16 dibagi 28 dikurangi 0, 8. Ini integral tertentu. Kemudian ini integral tertentu, soal contoh soal nomor 2. Itu integral tertentu dari 2x pangkat 3 tambah 5 dx ya, ini diintegralkan dulu. Jadi 2 per 3 plus 1 kali x pangkat 3 plus 1. 2 per 4 kali x pangkat 4 ditambah 5x ya. Nah, ini berapa hasilnya? Hasil bentuk fx yang sudah diintegralkan, lalu dimasuki dengan batas atasnya. Ini setengah x pangkat 4 tambah 5x ya. Berarti setengah x-nya itu 3 pangkat 4 ditambah 5 kali 3 dalam kurung ya. Kita masukkan yang batas atasnya x-nya 3, kemudian dikurangi dengan setengah kali batas bawahnya itu min 1 pangkat 4 ya, ditambah 5 kali min 1 ya. Berarti ini setengah kali 81 ya, 3 kali 3 kali 3, 27 kali 3 itu 81, tambah 15 dikurangi 2 setengah. Oh sorry, dikurangi dengan ini setengah ditambah setengah kurangi 5 ya. Ini setengah, ini min 5. Min setengah tambah 5. 5 setengah itu ya 81, ini ya dikurangi ya. 15 kurangi 5. Ya, ini bisa menjadi 20. Ini min, ini setengah min 1 dipangkat 4 kan positif ya. Setengah ditambah min 5. Setengah tambah min 5. Berarti min setengah plus 5. Min setengah plus 5 ya. 81 per 2 ditambah dengan 20. 81 per 2 ditambah 20. Ini 81 per 2 itu berapa kalau dalam iya 81 per 2 kurangi setengah ya, 80 per 2 ditambah 20, berarti 40 tambah 20 ya, saya lupa ini. 81 per 2 tambah kurangi setengah, 80 per 2 tambah 20 ya. Ya, pelajaran SD ya, kadang-kadang kita dengan melihat ini menjadi lebih ingat lagi ya. Dulu pelajaran SD itu kalau setengah ditambah 5 itu 5 setengah. 5 setengah itu berarti sama dengan 2 kali 5 tambah 1 ya, 11 per 2 ya. Tadi ini saya pikir mau diturunkan menjadi 41 per 2. Ternyata ini sudah sama-sama per 2, jadi 81 kurangi setengah ya. Oke, jadi mudah ya, sebenarnya mudah ya untuk integral tertentu ya. Yang terpenting ya, kita menghitung setelah menghitung bentuk integralnya ketemu, kemudian kita menghitung lagi
kita masuki X-nya dengan batas atas interval ya, dikurangi dengan hasil dari fx yang dimasuki batas bawah intervalnya. Ya, ini integral 3 sin T tambah 4 cos T tambah 2 dt ya. Dari 0 sampai dengan pi 180. Berarti tinggal dimasukkan saja. Oh ya, tinggal pertama kita ubah dulu. 3 sin diintegralkan itu adalah min cos T. Min cos T. Kemudian ditambah 4, integral daripada cos T itulah sin T, ditambah 2 diintegralkan, 2 dt diintegralkan itu 2T ya. Berarti ini min 3 cos pi. T-nya yang pertama adalah pi ya, digantikan dengan pi, min 3 cos pi ditambah 4 sin pi ditambah 2 pi ya, dikurangi dengan min 3 cos 0, batas bawahnya 0, ditambah dengan 4 sin 0 ditambah 2 kali 0 ya. Nah, min 3 cos 180 itu min 1, min 3 kali min 1 ditambah 4 kali sin 180 itu sin 180 itu 0, 4 kali 0 ditambah 2 pi. Kalau pi nya berdiri sendiri ini pakai 3,14 ya, 3,14 dikurangi min 3 kali cos 0, cos 0 derajat itu 1 ditambah 4 kali sin 0 derajat itu 0, kalau sin 90 itu 1 ditambah dengan 2 kali 0, 0 ya. Berarti ini 3 ditambah dengan 0 tambah 3,14 kali 2 ya, ditambah ini plus 3, 4 kali 0, 0 tambah 0 ya, seperti ini ya. Jadi 3 tambah berapa ini, 7,28, 6,28 tambah 3 ya. Ini bentuk integral. Nah, ini tinggal disatukan saja ya, pembagiannya sama, 5x pangkat 4 dibagi x dibagi akar x, dibagi akar x ini berarti x pangkat setengah. X pangkat setengah kalau naik di sini berarti x pangkat min setengah, 4 kurangi min setengah, x pangkat 3 setengah ya. 5x pangkat 3 setengah itu berarti 5x pangkat 7 per 2 ditambah ini 2 kali x kuadrat, x pangkat setengah kalau naik x-nya pembagiannya naik ke atas berarti x pangkat min setengah, berarti 2x pangkat 1 setengah atau 2x pangkat 3 per 2 dikurangi sama ya ini ya, 7 kali x pangkat 0 dikalikan dengan x pangkat min setengah berarti 7 per x akar x ya, 7 dibagi akar x, 7 bagi akar x, ini nggak usah naik, jadi 7 per x akar x ya. Ini diintegralkan biasa, bentuknya seperti ini, diintegralkan biasa jadi 10 per 9 kali x pangkat 9 per 2 ditambah 4 per 5 kali x pangkat 5 per 2 min 14. Ini integral biasa ya, bentuk integral biasa ya, koefisien dibagi koefisien pangkatnya x ditambah 1 dikali x pangkatnya x tambah 1 ya, sama ya, integral biasa. Nah, setelah ketemu bentuk fx integralnya, kita masukkan 4 ya, kita masukkan 4 batas atasnya, masukkan 4, kemudian dengan rumus yang sama kita gantikan x-nya dengan 1 ya, batas bawahnya ya, 10 per 9 kali 1, 9 per 2 ya, ini. Kemudian kita hitung ini seperti ini ya, 4 pangkat 9 di akar ya, kemudian 4 pangkat 5 di akar, kemudian 4 di akar itu 2, kemudian 1 pangkat 9 di akar itu tetap 1, kemudian 4 per 5 ini tetap 1, ini tetap 1 ya, tetap 1 ini. Nah, ketemunya seperti ini, dikurangkan biasa ini ya, ini per 9 ditambah 32 kali 4 128, 32 kali 4 120 ya, 128 dibagi 5 dikurangi 28 ya. Ya, ini dihitung biasa ya, seperti ini ya. Jadi yang pertama kita menemukan bentuknya, bentuk integralnya, apakah diintegralkan biasa atau menggunakan substitusi atau menggunakan integral parsial. Setelah ketemu bentuk integralnya, lalu kita masukkan batas atas intervalnya ya, kemudian sampai seluruh fx-nya itu dimasuki dengan interval batas atas, lalu dikurangkan dengan seluruh fx yang kita masuki dengan interval batas bawah ya, batas bawah interval maksudnya. Nah, ini mana yang kita substitusi sebagai u ya, yang kita substitusi sebagai u adalah yang di bawah tanda akar ini ya, karena ini 2x
Kalau diturunkan 2x dx ya. Sementara ini ada x dx-nya, berarti kita bisa mensubstitusikan du dengan x dx ya. X dx-nya bisa hilang nanti. Ya, ini u sama dengan x kuadrat plus 9, berarti du adalah 2x dx. Nah, x dx-nya bisa disubstitusi dengan setengah du. Berarti ini x dx-nya adalah setengah du, kemudian akar u ya. Akar u pangkat setengah ya. Nah, ini diintegralkan biasa, setengahnya dikeluarkan sebagai koefisien setengah kali integral u pangkat setengah du ya. Tinggal seperti ini. Setelah ketemu bentuk integralnya, maka setelah ketemu bentuk integralnya tinggal dimasukkan saja 4-nya. 4 masukkan ke sini, sepertiga kali 4 kuadrat ditambah 9 ya, pangkat 3/2 dikurangi dengan sepertiga kali 0 ditambah 9 pangkat 3/2 ya. Nah, seperti itu ya, nanti ketemu hasilnya. Umpama teman-teman nanti mengerjakannya cuma begini itu udah benar ya, nggak harus dihitung sampai hasil finalnya. Misalkan cuma mengerjakannya seperti ini sampai di sini, sudah betul ya. Ya, sudah betul ya. Karena Anda sudah memasukkan batas atas dimasukkan ke bentuk rumus integralnya, kemudian dikurangi dengan batas bawah dimasukkan ke dalam rumus integralnya, rumus hasil integralnya ya. Ya. Nah, jadi tipsnya bagaimana? Selama substitusi, selama proses mencari f hasil integralnya, itu jangan diberi batas dulu. Jadi kita menghitung dulu bentuk fx-nya, hasil integralnya dengan substitusi atau parsial ya, itu tanpa menggunakan batas. Kemudian setelah ketemu bentuk hasil integralnya, entah Anda menggunakan integral parsial atau integral substitusi, setelah ketemu bentuk integralnya baru dikembalikan ke ini soalnya ya. Soalnya memuat batas atas dan batas bawah. Batas atasnya masukkan ke rumus hasil integralnya, dikurangi dengan batas bawah masukkan ke rumus hasil integralnya. Ketemu ya. Kemudian ini ya, ini juga sama tadi, yang kita pilih sebagai u adalah x kuadrat plus 9, karena kalau diturunkan nanti bisa 2x dx ya. X dx-nya bisa disubstitusikan dengan du, bisa menghilangkan ini ya, bagian x dx-nya ya. Substitusi u sama dengan x kuadrat plus 9, du sama dengan 2x dx. Berarti x dx adalah setengah du. Ini berarti setengah du, ini akar u sama kayak tadi ya. Nah, setelah ketemu integral akar u setengah du, kita ganti batasnya. Berarti ini sama dengan setengah kali integral u pangkat setengah ya, du. Ini kita buat bentuk integralnya. Jadi setengah kali 2/3 kali u 3/2. Ini pangkat setengah itu selama tidak pangkat min 1 ini bisa menggunakan integral yang biasa ya. Kalau pangkat min 1 berarti menggunakan len u ya. Nah, ini hasil bentuk integralnya adalah sepertiga u pangkat 3/2, tinggal digantikan u-nya dengan 25 ya. 25 pangkat 3/2 dikurangi dengan batas bawahnya. Nah, batas bawahnya ya 9 pangkat 3/2 ya, dikurangi. Kemudian sepertiganya keluar ya, karena koefisien atau pengali saja ya. K kali integral ya tadi ya, K-nya keluar ya. Kemudian ini sepertiga 25 pangkat 3 di akar itu bisa ya, 125 ya. 25 kali 5 125, kemudian 9 ini 27, 9 kali akar 9 27, berarti 125 kurangi 27 dibagi 3, ini 3 ya harusnya, bukan setengah ya. Ini sepertiga, 98/3, kalau 99/3 33 ya. Ini 33 kurang sedikit hasilnya. Nah, ini sama ya, kita substitusikan x kuadrat plus x-nya sebagai u, maka du per dx-nya adalah 2x ya. 2x dx ya.
substitusikan U sama dengan X kuadrat plus X DU sama dengan 2X plus 1 DX. Oh ya, kalau kita kalikan itu kan menggantikan ini ya, kita kalikan 2 berarti ini 4X plus 2 DX. Nah, 4X plus 2 DX kan ini, berarti bisa disubstitusikan dengan 2 DU ya. Kemudian setelah ketemu ini berarti integral akar U kali 2 DU, 2 nya keluar, 2 kali integral U pangkat setengah DU dari interval 0 sampai 2 ya. Ini diintegralkan dulu, berarti tadi 2 kali 2 per 3 U pangkat 3 per 2 dengan batas atas 2, batas bawah 0 ya. Berarti ini 4 per 3 kali U nya digantikan dengan 2 pangkat 3 akar 2 pangkat 3 di akar 2 dikurangi dengan 0 ya, 0 pangkat 3 per 2. Hasilnya seperti ini ya. Berarti ini 8 di akar kuadrat ya. 8 di akar itu berarti 4 kali 2 di akar, berarti 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Ya, berarti di sini kita punya nah, ini yang penting nih ya. Kalau X sama dengan 0, U-nya sama dengan 0, kemudian X sama dengan 1, U-nya sama dengan 2. Dari mana ini? Ya. Nah, dari sini ya. Jadi, sewaktu kita mensubstitusikan dengan U, otomatis kita juga harus menghitung nilai X-nya ya. Kalau tadi batas interval bawahnya X itu adalah 0, ketika X sama dengan 0, U-nya berapa? 0. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti U sama dengan 1 kuadrat tambah 1, 2 ya. Maka yang dipakai ketika dalam bentuk integral UDU, kita menggunakan interval U yang sudah dimodifikasi dari batas X-nya ya. Maka ketika substitusi U, hati-hati. Di sini X-nya dicari interval aslinya dulu. Interval dalam bentuk U-nya dulu, atau konversi interval X dalam U-nya ya. Nah, setelah ketemu bentuk U, kita menggunakan interval dari U yang merupakan hasil konversi dari batas bawah X dan batas atas X. Ya, ini ya. Ini juga di sini kalau kita integralkan, kalau kita turunkan ya, bagian yang bisa kita turunkan itu X kuadrat tambah 2X dx, berarti 2X plus 2. Nah, ini kan X plus 1 dx itu kan faktor daripada 2X plus 2 ya. Berarti yang kita pilih sebagai U adalah yang bawah. U sama dengan X kuadrat ditambah 2X plus 6. DU-nya adalah 2X plus 2 dx. Nah, DU sama dengan 2 dikali X plus 1 dx. Nah, kita lihat di sini X plus 1 dx adalah setengah DU. Nah, ini bisa untuk mensubstitusikan ini yang atas pembilangnya. Yang bawah menjadi U. Nah, lalu kita ganti batasnya ya. Setelah kita ketemu ini, jangan lupa kita ganti batasnya. Ketika X sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 6. Berarti 9 ya. X1 itu kalau di dalam konversi U-nya menjadi 9. Kemudian X3 kita masukkan saja ke substitusi U-nya tadi. Ya, ini 3 kuadrat tambah 2 kali 3 tambah 6. 6 tambah 6 tambah 9. 12 tambah 9, 21 ya. X sama dengan 3, itu konversi ke dalam U-nya itu 21. Berarti kita ketika integral menggunakan U ya, integralnya menggunakan U, kita hitung menggunakan batas U dari 9 sampai 21. Nah, ini menjadi setengah ln U ya, dengan interval 9 sampai 21. Lalu masukkan saja di sini. Nah, menjadi seperti ini ya. Ln 7 per 3. Ln U, ln 21 min ln 9. Kalau ln itu kan seperti logaritma ya. Berarti sama dengan ln 21 per 9 ya. Ini menggunakan hukum logaritma. Ln A, log A min log B itu sama dengan log A per B ya. Ln itu kan E log ya, E log. Kemudian ini juga sama kayak tadi ya, yang disubstitusi sebagai U ini bawahnya ya, karena kalau ini diturunkan ini menjadi ini ya. Pembilangnya menjadi salah satu faktor daripada turunan ini ya. Oke.
substitusikan U itu sama dengan X kuadrat plus 2X plus 6, DU adalah 2X plus 2, 2 yang keluarkan berarti kali X plus 1 dx. dx nya adalah X plus 1 dx itu adalah setengah DU ya, setengah DU, berarti setengah DU ini seper U ya, integral setengah ln U. Nah, kita jangan lupa substitusikan dulu U nya ya, dengan X tadi sama menggunakan batasnya 9 sampai 21 ya, karena X nya dari 1 sampai 3 ya. Nah, ini berarti setengah ln X kuadrat tambah 2X plus 6. Ya, ini untuk membuktikan ya. Jadi ketika kita kembalikan ke X 1 sama 3, hasilnya sama dengan ln 21 min ln 9 ya. Jadi kalau disubstitusi di sini X sama dengan 1 sama dengan U berapa, itu juga bisa ya, kayak tadi ya. Berarti kalau dalam ln U, intervalnya juga harus dalam ln U yang merupakan hasil konversi dari X ya, ketika substitusi ya. Ya, ini sama ya hasilnya ya, kalau kita masukkan ke dalam X, kita menggunakan interval U yang merupakan konversi dari X tadi ya. Nah, ini integral parsial. Jadi di sini bentuknya dulu, entah dicari menggunakan substitusi atau parsial. Nah, setelah ketemu baru dimasukkan batas intervalnya. Nah, ini integral X kali secant kuadrat X dx ya. dv itu adalah yang bisa diintegralkan, kemudian U itu adalah yang bisa diturunkan ya. X itu bisa diturunkan karena dv bisa diintegralkan ya. Sec kuadrat itu diintegralkan tan X ya hasilnya. Jadi dv itu adalah bagian yang bisa diintegralkan. Sec kuadrat X nggak bisa diturunkan, X bisa diturunkan, tapi X juga bisa diintegralkan. Berarti yang lebih pantas kita pilih sebagai dv yang bisa diintegralkan adalah ini ya, bukan yang X, karena sec X kuadrat itu nggak bisa diturunkan, bentuknya tidak lazim ya turunannya. Nah, ini parsial, U-nya sama dengan X, DU sama dengan dx. Kemudian dv, secant kuadrat dx, V adalah integral dv, integral secant kuadrat X dx itu tan X ya hasilnya. Kemudian bentuk integral parsialnya adalah U kali V dikurangi dengan integral V kali DU. Integral V kali DU. Nah, ini tinggal dimasukkan saja X kali V-nya tadi tan X min integral tan X dx ya. Integral tan X dx itu ln cos X ya. Itu kan kalau dipecah integral sin X per cos X ya. Itu dengan substitusi ketemu ln cos X nya. Nah, X tan X plus ln cos X ini dengan interval 0 sampai dengan pi per 4 atau 45 derajat. Nah, ini pi per 4 dikalikan dengan tan 45 derajat, tan 45 derajat itu 1, dikalikan dengan ln cos 45 derajat itu setengah akar 2 kalau tidak salah, setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Kemudian dikali dengan 1 ya. Oh, ini mutlak ya, bukan 1, ini mutlak. Jadi yang dilenkan itu harus positif. Kemudian dikurangi dengan, nah, sekarang yang interval 0 ya. Batas interval 0, 0 dikalikan dengan tan 0 ditambah dengan ln cos 0, cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu 1 ya. Ln 1 ya. Ln 1 itu 0. Berapa dipangkatkan supaya menjadi 1 berarti 0 ya. Ln 1 itu 0. Nah, ini berarti Pi yang berdiri sendiri tadi ingat 3,14 ya. 3,14 bagi 4 kali 1 tambah ln setengah akar 2 ini 0 ya. Ln 1 itu 0. Log 1 juga 0 ya. Bilangan berapapun dipangkatkan berapa supaya menjadi 1 berarti pangkatkan 0 ya. Ini juga untuk yang kedua integral parsial ya, sama kayak tadi ya. Ya, X kita pilih sebagai U, secant kuadrat X dx itu dv. Kita hitung integral U dv sama dengan U kali V min integral V du ya.
U sama dengan X, DU sama dengan DX, DV sama dengan secant kuadrat X DX. V sama dengan integral secant kuadrat DX, yaitu V sama dengan tan X. Nah, kita masukkan di sini X tan X, X tan X ditambah ini tadi integral tan X dx ya, ln cos X. Ini kok bisa positif ya, sebentar. Oh ya, integral tan X dx itu adalah min ln cos X ini sepertinya ya. Min ln cos X dikurangi min ln cos X, berarti plus cos X ya, berarti plus ln cos X, tinggal dimasukkan saja pi per 4 kali tan pi per 4 ditambah dengan ln cos 45 derajat dikurangi dengan 0 kali tan 0 gini 0, kemudian ln cos 0 itu ln 1, ln 1 itu 0 tadi ya. Berarti ini pi per 4 kali 1 kali ln setengah, pi per 4 tambah setengah, sama kayak tadi. Nah, ini juga. Ini kita substitusikan sebagai U adalah X pangkat 3 plus 1 ya, karena kalau diturunkan ini bisa ketemu ini ya, turunan daripada ini, daripada X pangkat 3 tambah 1, itu keturunannya bisa berbentuk X kuadrat dx ya, mengandung X kuadrat dx. Nah, ini U-nya sama dengan X pangkat 3 plus 1, kemudian DU-nya DU-nya ini 3x kuadrat dx ya. Jadi DU itu adalah sepertiga DU itu adalah x kuadrat dx ya. Kita ganti batas U-nya ya, kita konversi dari X. Jika X sama dengan 2, berarti 2 pangkat 3 plus 1, kemudian jika X-nya 5, 5 pangkat 3 plus 1, 126 ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita sudah menggunakan interval U, berarti harus integral dalam bentuk U-nya. Sepertiga ln U. Ln U-nya dari 126. 9 sampai 126. Ini tinggal dihitung saja, sepertiga ln U. Sepertiga U ln U kurangi U ya. Jadi integral ln X itu adalah U ln U min U. Berarti U dikali dengan ln U min 1. U dikali dengan ln U min 1 ya. Ini menggunakan integral parsial ya ini ya. Integral U ini bentuknya ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi integral U itu adalah U ln U min U. Kemudian koefisien adalah sepertiga, tinggal dimasukkan X batas atas U batas atasnya 126, U batas bawah 9, dimasukkan ke sini ya. Nah, sehingga menjadi seperti ini, sepertiga kali 126 kali ln 126 dikurangi dengan 9 kali ln 9 kurangi dengan 117. Ini min 126 plus 9 ya, 117 min 117 ya, karena masih lebih banyak min 126 nya, sehingga ini ketemu 42 kali ln 126 dikurangi 3 ln 9 min 39 ya. Ini integral ln U nanti teman-teman cek lagi ya, ini ada di pertemuan sebelumnya, ini menggunakan parsial. Nah, ini campuran ya, ada substitusi, ada integral parsial ya. Ya, ini
integral x kuadrat kali ln x pangkat 3 plus 1 dx kita substitusikan t sama dengan x kubik plus 1 ya, sehingga dt adalah 3x kuadrat dx. Nah, ini sepertiga dt adalah x kuadrat dx. X kuadrat dx nya sudah tersubstitusi dengan sepertiga dt. Berarti ini kita punya integral ln t kali sepertiga dt ya, sepertiga kali integral ln t dt. Nah, integral ln t dt ini, nah ini integral parsial ya. Tadi ya yang saya sampaikan bentuknya, cuman ini integral ln t dt, kalau tadi integral ln u du ya. Ini integral parsial. Integral ln t dt di sini yang kita pilih sebagai u adalah ln t, karena ln t tidak bisa diintegralkan, hanya bisa diturunkan. Sedangkan dt itu derivatif t ya, ini bisa diintegralkan ya, bisa diintegralkan. Yang kita pilih sebagai dv adalah bagian yang bisa diintegralkan, kemudian yang kita pilih sebagai u adalah bagian yang bisa diturunkan. U sama dengan ln t ya, berarti du adalah seperti dt. Kemudian dv itu sama dengan dt, maka v itu integral dt ya, v sama dengan t. Berarti integral ln t dt itu adalah u kali v dikurangi integral v du. Nah, du-nya berapa tadi? du-nya adalah seperti dt ya. Berarti ini ln t, u kali v, ln t dikali dengan t, ln t dikalikan dengan t dikurangi dengan integral v du ya, integral v-nya berapa tadi? V-nya adalah t, du-nya adalah seperti dt, berarti integral 1 dt, berarti t ya. Ini berarti t kali ln t min t ya, berarti ketemunya sama kayak tadi, u ln u min u ya, menggunakan integral parsial. Kemudian setelah kita menemukan bentuknya, kita masukkan ya, berarti hasil integral dari ln t dt itu adalah t kali ln t min t dengan batas interval 126 dimasukkan pertama kali, dikurangi dengan batas interval 9 ya, sehingga ketemu sepertiga kali ya, 126 ln 126 dikurangi 126 kurangi 9 kali ln 9 min 9 ya, ketemu ya seperti ini ya. Kemudian ini kita substitusikan u sama dengan x plus 1, du per dx adalah du sama dengan dx. Nah, kita ganti batasnya ya, kalau x-nya min 1 berarti u-nya adalah 0, kemudian x-nya 8 berarti u-nya 9. Nah, kita sudah punya dalam bentuk dx adalah sama dengan du, kemudian ini akar u ya. U pangkat setengah diintegralkan 2 per 3, u pangkat 3 per 2 ya, batas bawah yang u, batas bawah yang u adalah 0, kemudian batas atasnya 9 ya, berarti kita gantikan u nya dengan 9, 2 per 3 kali 9 pangkat 3 per 2, kemudian kita gantikan u nya dengan 0 ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini juga integral daripada akar x kuadrat plus 1 dengan interval 1 sampai dengan 8, kita substitusikan x ya, ini bentuk integral trigonometri ya, x sama dengan tan t ya, kalau bentuknya seperti ini, x sama dengan tan t, kemudian dx nya adalah turunan daripada tan t adalah secant kuadrat t dt, kemudian akar daripada x kuadrat plus 1 itu sama dengan akar daripada x kuadrat plus 1 itu adalah sec t dt. Ini lihat di tabel ya, ada di tabel pertemuan integral rasional trigonometri kalau tidak salah, integral trigonometri. Ini sec t dt, integral akar x kuadrat plus 1 sama dengan sec t dt. Kalau di sini ada a-nya berarti 1/a sec t dt ya. Nah, berarti sec t sama dengan akar daripada x kuadrat plus 1. Ya, ini sec t dt, tapi bisa hilang. Oke, kita lanjutkan dulu. Integral sec t
Integral sek T dikali dengan sek kuadrat T dt ya. Ya, kita lihat ini sek kuadrat T dx, kemudian sek kuadrat T dt itu mensubstitusikan dx, kemudian yang ini sek T dt. Ya, ini langsung kita substitusikan ya. Berarti ini integral dx-nya adalah sek kuadrat T dt, kemudian yang bagian ini adalah sek T ya. Sekan T, berarti ini integral sekan pangkat 3T dt. Ini dicari dengan integral parsial ya. Integral sekan pangkat 3T dt itu menggunakan hasilnya adalah sekan T dikali dengan tan T min len sek T tambah tan T per 2. Teman-teman masih ingat ya integral seper cos kuadrat atau sekan kuadrat x dx ya, masih ingat ya, ada di soal UTS. Nah, ini mirip seperti itu pengerjaannya ya. Dikalikan sekawannya, kemudian baru teman-teman bisa melihat bentuk integralnya. Hasilnya seperti ini. Kalau yang pangkat 3, hasil dari integral sek pangkat 3T dt itu sek T kali tan T min len kali sek T plus tan T dibagi 2 ya. Setelah ketemu bentuk integralnya, kita masukkan interval x8 ya. Interval x8 dulu, lalu dikurangkan dengan interval x1 ya. Akar 2 ditambah len akar 2 ditambah dengan len akar 2 plus 1 ya. Kalau kita masukkan 1 di sini, 1 kuadrat tambah 1 akar 2 kali 1 dikurangi dengan len akar 2 tambah 1 ya. Karena di sini dikurangi, berarti ini menjadi plus ya. Kurangi dengan ya, ini kalau dalam kurung berarti oh iya, ini plus ya. Ya, kalau kurungnya kita hilangkan, ini plus 1, ini plus ya. Ya, bagiannya plus len akar 2 plus 1 ya. Hati-hati ya dengan masalah penandaan ya teman-teman, harus jeli. Kalau misalkan kita menganggap ini satu kesatuan, ya kita hitung dulu satu kesatuan, ketemunya berapa, dikurangi dengan kita hitung satu kesatuan dulu. Ketika intervalnya i, kita hitung semuanya, lalu kita kurangkan. Baru ketahuan di sini ada, kalau misalkan kurung ini min ya tadi ya. Tadi ini kurangi len, kalau ini dikurung. Kemudian kalau kurungnya kita lepas, berarti min akar 2, min len, berarti plus len akar 2 plus 1 ya. Ya, untuk bentuk ini tidak bisa diselesaikan dengan rumus ya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan integral Riemann atau menggunakan sigma atau integral numerik. Pendekatan integral Riemann ini kadang-kadang justru bisa menyelesaikan integral tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik seperti tadi ya, dengan rumus ya. Tapi dengan integral Riemann, satu persatu nilai dimasukkan itu akan ketemu ya.
Integral Riemann sampai sekarang masih banyak digunakan ya. Untuk misalkan menghitung luas pulau, luas di bawah bentuk kurva dan sebagainya. Untuk integral Riemann kita coba ya. Kita langsung melangkah ke bentuk integral Riemann. Nah, bentuknya seperti ini ya. Integral Riemann. Integral tertentu. I adalah integral daripada fx dengan interval a sampai dengan b. A dan b adalah batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit hasil integral dalam bentuk persamaan. Nah, tafsir dari integral tertentu itu nilai-nilai integral tertentu itu sama dengan luas daerah di antara kurva dengan sumbu x ya, dari absis x sama dengan a sampai dengan absis x sama dengan b ya. Nilai integral tertentu itu sebenarnya luas daripada fx-nya dengan nilai antara batas bawah sampai dengan batas atas ya. Nah, I itu sama dengan integral tertentu dari fx dx dengan interval a sampai dengan b itu adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx ya, dengan garis x sama dengan a, garis x sama dengan b, dan sumbu x itu sendiri ya, sumbu x-nya ini. Jadi luas daerah arsiran. Jika interval a sampai dengan b dipartisi dibagi menjadi n partisi, sehingga a itu sama dengan x sama x0, kemudian b itu sama dengan xn. Nah, di antara x0 sampai dengan xn itu ada interval-interval kecil-kecil. Nah, interval kecil-kecil ini kalau diteruskan sampai ke atas ini ya, dengan batas yang sangat kecil, dengan lebar yang sangat kecil, ini membentuk seperti persegi panjang. Nah, integral Riemann itu adalah kumpulan daripada luas persegi panjang pada setiap interval ya, yang dikalikan dengan tinggi ya. Tingginya dicari dari fxi ya. Nah, hasil integral dari fxi-nya berapa? Dari fxi-nya ya. Tidak perlu diintegralkan karena setiap fxi dijumlahkan sampai dengan batas atas itu nanti akan ditemukan nilai integralnya ya. Nah, setelah dibuktikan integral tertentu itu hasilnya sama dengan integral secara analitik, integral tertentu secara analitik. Nanti ada pembuktiannya. Nah, ini seperti ini ya. A sama dengan x0, kemudian ada x1, x2 sampai sekian, ini intervalnya ya. Nah, setiap interval itu punya lebar. Interval 1, interval 2 ada lebarnya h ya. Kalau lebarnya sama, berarti kita tinggal menghitung delta atau selisih antara x1 dan x0 dikalikan dengan tinggi. Tingginya adalah x tengah-tengah ya, yang menjadi masukan dari fx-nya ya. X tengah-tengah antara x0, x1 ya misalkan, atau x tengah-tengah antara x2, x3 itu dimasukkan ke fx-nya, nanti akan ketemu tingginya. Nah, kemudian x1 dan x2 itu dikalikan dengan delta x1, x2 itu dikalikan dengan tingginya, itu ketemu persegi panjang yang melingkupi interval tadi ya. Nah, seterusnya jumlah persegi panjang yang dibentuk oleh setiap interval tadi kalau dijumlahkan itu sama dengan integral, sehingga ini disebut pendekatan integral Riemann ya. Hasil integral Riemann itu akan sama dengan integral tertentu secara analitik. Nah, ini dari masing-masing partisi bagian dengan A sama dengan X0, X1, X2 sampai dengan B itu sama dengan X ke N. Diambil titik tengah XI ya. Titik tengah XI adalah titik tengah di antara X ke I dengan X sebelum I ya. Misalkan X itu 0, X itu 1, berarti X-1 itu X0 ya. Berarti antara X1 dan X0 itu ada X tengah-tengah ini. Nah, jarak antara XI dengan X sebelum I atau jarak antara X1 dengan X0 itu adalah delta X1 ya, delta X1 atau delta XI. Partisi akan berbentuk segi empat persegi panjang. Nah, luas segi empatnya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya atau tingginya, lebarnya tadi kan delta XI kan, lebarnya tadi X1 kurangi X0. Kalau panjangnya itu adalah FXI ya, F dengan masukan XI atau tengah-tengah antara delta tadi, tengah-tengah antara X1 dan X0 itu ada XI, XI-nya dimasukkan ke Fx, itu adalah tinggi atau panjangnya, tingginya ya, tinggi kali lebar, berarti ini ketemu segi empatnya ya. Nah, seterusnya kan I-nya intervalnya ada banyak, kalau dikumpulkan sampai dengan dari A, dari X sampai dengan X sama dengan B,
Kalau dikumpulkan luasannya itu sama dengan hasil integral tertentu dari x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b ya. Seperti ini ya. Jadi ya ini x0, x1. Nah, tengah-tengahnya ini adalah xi, nilai tengahnya ya. Nah, x ini x1 kurangi x0 itu kan lebarnya. Tingginya adalah fxi ya, tingginya ini adalah fxi. Fx-nya berapa nanti misalkan fx-nya adalah x kuadrat plus 1 misalkan. Berarti x kuadrat plus 1 x-nya adalah dimasuki nilai tengah dari x0 dan x1. Seperti itu ya. Jadi ini perhitungan tambah-tambahan ya, summary menggunakan Excel bisa ya. Jumlah Riemann. Nah, dirumuskan dengan RP itu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan ke N dari ini adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari ini penjumlahan dari F X I dikali dengan delta X ke I ya. Jadi misalkan Fx1 kali delta X1 ditambah dengan F, ini I-nya naik ya, sampai dengan I ke N ya, ditambah dengan Fx2 kali delta X2 ditambah dengan Fx3 kali delta X3 ditambah dengan X4 kali delta X4 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan F X ke N kali delta Xn ya. Seperti itu. Nanti tambahan jumlah totalnya itu sama dengan integral tertentu dengan cara Riemann. Delta Xi itu sama dengan Xi dikurangi Xi min 1 atau Xi plus 1 dikurangi Xi min 1 ya, lebar partisinya ya. Ini lebar partisi, lebar intervalnya. Kemudian Xi adalah titik tengah di antara intervalnya ya, di antara partisi. Nah, partisi sembarang, jarak atau lebar partisi tidak sama ya. Ini seperti ini. Kalau ada ini adalah Fx-nya. Kemudian antara A dan B ini partisinya tidak sama ya. Ada yang lebar kecil, ada yang lebar besar, lebar kecil, lebar kecil, lebar besar, agak besar dan seterusnya. Ini dijumlahkan persegi panjangnya itu sama dengan integral Riemann. Nah, jumlah Riemann-nya karena ini intervalnya tidak sama, berarti setiap menghitung setiap menghitung F dari Xi dikali dengan delta Xi ini dihitung sendiri-sendiri ya. Tidak bisa kita hanya menghitung jumlah Fxi-nya saja kemudian dikali dengan delta X yang sama, tidak bisa karena di sini deltanya lebarnya tidak sama ya, berbeda-beda. Berarti ini dihitung sendiri-sendiri. Berarti Fx1 dikalikan dengan delta X1 ditambah dengan Fx2 dikali delta X2 ditambah dengan Fx3 kali delta X3 sampai dengan B ya, sampai dengan Xn ya, dijumlahkan. Nah, partisi dengan jarak delta X yang sama ini enak ya, seperti ini. Nah, A itu sama dengan X0, kemudian B itu Xn. Antara A sampai dengan B itu ada partisi atau interval-interval yang sama ya, lebarnya sama. Nah, ini rumusnya tinggal yang disigmakan adalah Fx-nya saja, kan setiap interval punya titik tengah nih. Nah, F dari X titik tengah nih, setiap interval dijumlahkan, hasil penjumlahan totalnya dikalikan dengan delta X yang sama ya, delta X-nya sama. Ya, ini kan sifat distributif, kalau delta X-nya sama, tinggal delta X-nya kita keluarkan dari penjumlahan ya. Hasil penjumlahan totalnya dikalikan dengan delta X-nya. Nah, ini delta Xi itu sama dengan delta X karena jarak antara partisinya sama. Kemudian Xi itu adalah titik di antara X1 dan X0 atau titik di antara Xi dan sebelum Xi ya. Titik di antara intervalnya. Nah, jarak kaidah titik tengah ya, jarak Xi dengan Xi plus 1, misalkan X0 dengan X plus 1 itu sama dengan delta X ya, atau jarak antara partisi itu sama dengan delta X. Kita asumsikan jarak antara X0 dengan X1 itu H ya, sehingga titik tengah dari absis Xi itu sama dengan X sebelum I ya. Titik tengah absis Xi adalah X sebelum I ditambah dengan H per 2 ya, atau sama dengan Xi min 1 X sebelum I, berarti X0 ya, X0 ditambah dengan X1 bagi 2.
sama dengan X0 tambah X1 bagi 2 ya. Atau X0 ditambah dengan setengah H2, sama aja ya. Paling gampang ya batas interval atas tambah batas interval bawah bagi 2, ketemu titik tengahnya. Ya, titik tengah antara 3 dan 5, 3 dan 5 ya berapa titik tengahnya? 4 ya. 3 tambah 5 bagi 2, 8 bagi 2, 4. 3, 4, 5. 4 pasti tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Ini titik tengahnya ya antara setiap interval. Ini titik tengahnya X. Setengah X3/2, X5/2. Berarti ini misalkan 0, 1, 2. Ya, 0, 1, 2, 1 dan 2 itu 3/2 ya titiknya. Seperti itu ya. Ini intervalnya sama. Titik tengahnya juga kelipatan berapa ini? Kelipatan 1. Setengah ke 1,5, 1,5 ke 2,5. Iya, kelipatan 1 ya. Nah, ini contoh soalnya. Paham ya teman-teman ya, insya Allah ini mudah dipahami. Hitunglah jumlah Riemann untuk fx dengan x kuadrat plus 1 pada interval 1 sampai dengan 5. Nah, dari interval ini dipartisi, dengan partisinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, ada 3 partisi ya. Dengan xi adalah titik di antara x1 dan xi-1. Berarti kalau ada xi dan xi-1, x yang pertama adalah xi yang pertama adalah 0 ya. Ini x0, kemudian ini adalah x1 ya. Kemudian ini adalah x2, ini x3. Nah, misalkan diketahui, misalkan ini titik tengah x1 ya, antara x1 dan x0 ini titik tengahnya 2 misalkan. Ini misalkan ya, padahal nggak benar-benar amat. Misalkan 2,5 tambah 1, 3,5 dibagi 2 kan nggak pas 2 ya kan. Ini cuma permisalan ya, diketahui titik tengah antara x1 dan x0 itu 2. Kemudian titik tengah antara x2 dan x1 itu 3 ya. X2 dan x1 itu 3. Jadi xi garis ini nama xi strip ya, xi strip 1 itu adalah titik tengah antara xi1 dengan xi0. Kemudian xi2 strip itu adalah titik tengah antara xi2 dan xi1 gitu ya. Kemudian ini xi3 ini adalah titik tengah antara 0, 1, 2, 3, x3 dan x2 ya. Ini ya, 4 ya. Jadi ini tengah-tengah antara ini adalah 2, tengah-tengah antara ini adalah 3, tengah-tengah 3,5 dan 5 adalah 4 ya. Nah, kurvanya seperti ini, kemudian di antara interval tadi kita punya titik tengah-tengahnya ya. Seperti ini teman-teman ya. Tadi intervalnya adalah 1, 2,5, 3,5 dan 5. Titik tengahnya kita anggap 2 di sini di interval 1. Interval 2 titik tengahnya 3, interval 3 titik tengahnya adalah 4 ya, sela-selanya ya. Kita camkan bentuknya seperti ini, berarti di sini kita punya ini x1 strip, kemudian x2 strip, x3 strip ya. X1 stripnya 2, berarti kita masukkan fx1 strip itu f2 sama dengan 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 5 ya. Delta x1-nya berapa ini? Delta x1-nya adalah 2,5 kurangi 1 ya. 2,5 kurangi 1 itu 1,5. Delta x1 berarti adalah x1 min x0 ya. xi min xi min 1. Xi dikurangi x sebelum i ya. X1 kurangi x0. Kemudian x2 strip ya. X2 strip itu 3 ya. Ini ya, titik tengah ya, titik tengah yang ke x2 titik tengah itu 3.
Berarti F3 itu 3 kuadrat plus 1 itu 10. Ingat ya, ini Fx-nya 10 untuk yang Fx2. Kemudian interval keduanya 3,5 kurangi 2,5, 1 ya. Delta X2 berarti X2 kurangi X1 ya, 1. Kemudian X strip 3-nya itu berapa ini? X strip 3-nya 4 ya, 4. Nah, Fx3-nya 4 kuadrat plus 1 berarti 17. Delta X3 berarti 5 kurangi 3,5, 1,5 ya. Nah, ini tinggal sudah ketemu kan ini Fx-nya 5, 10, 17. Nah, setiap Fx dikalikan dengan delta X-nya ya. Berarti jumlah Riemann itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari Fxi, F titik tengah setiap I dikalikan dengan delta Xi-nya ya. Berarti ini kali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini. 5 kali 1,5 ditambah 10 kali 1 ditambah 17 kali 1,5 ya. Ini ya hasilnya ini. Kemudian kita hitung jumlah Riemann untuk Fx sama dengan I kuadrat plus 1 pada selang pada interval 1 sampai 5 dengan partisi berjarak sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak antara partisinya atau antar intervalnya antar partisinya itu 1 ya. Dengan Xi adalah titik tengah antara Xi dan Xi-1 ya. Xi adalah titik tengah antara 1 dan 2, 2 dan 3, antara 3 dan 4, antara 4 dan 5 ya. Tengah-tengah sini ya. Nah, ini seperti ini kurvanya. Fx sama dengan I kuadrat plus 1. Nah, kita punya interval yang sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, intervalnya 1, berarti titik tengahnya juga sama ya, 2 tambah 1 bagi 2, 3 tambah 2 bagi 2, 4 tambah 3 bagi 2, 3,5, 5 tambah 4 bagi 2, 4,5 ya, ini titik tengahnya. Ini X tengah 1, X tengah 2, X tengah 3, X tengah 4 ya. Nah, Fx-nya adalah X kuadrat plus 1 dengan interval X-nya tadi kan sama, berarti kita sendirikan aja. Delta X-nya sama dengan 1. Untuk X tengah 1 itu adalah 1,5, berarti F 1,5 tinggal dimasukkan saja ke 1,5 kuadrat tambah 1 ya, hasilnya ini. Kemudian titik X kedua, titik tengah kedua, titik tengah interval kedua itu 2,5, F 2,5 tinggal 2,5 kuadrat tambah 1 ya. Kemudian titik tengah interval ketiga ini ya, setelah ketemu dijumlahkan saja setiap Fxi nya dijumlahkan dari F X tengah 1 sampai Fx tengah 4 dijumlahkan itu 45, kalikan dengan delta X nya. Kalau umpama delta X nya itu 2 ya kalikan 2, kalau ini 1 ya. Karena apa? Karena delta X nya sama ya. Kalau delta X nya sama bisa belakangan kita kalikan. Tapi kalau delta X nya setiap intervalnya tidak sama, berarti kita harus menghitung satu persatu lalu dijumlahkan semua ya, kayak tadi ya, kayak yang sebelumnya. Nah, ini bisa dijumlahkan semuanya. Nah, jika ini tadi ini umpama ya, umpama delta X-nya itu seragam. Jarak antar partisinya itu 0,1, jumlah partisinya 40. Coba ini misalkan ilustrasinya kita hitung dengan Excel ya. Fx sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Kita ingin menghitung hasil integral daripada X kuadrat plus 1 dengan kenaikan intervalnya itu adalah 0,1. Kita bisa menggunakan Excel dengan cara seperti ini ya. Kita buat tabelnya dulu. I-nya dimulai dari 0 ya, karena perhitungannya tadi harus dimulai dari 0, I-nya. Kemudian ini adalah Xi, untuk X0 itu sama dengan 1, belum punya titik tengah ya. Titik tengah ke 0 itu enggak ada. Kemudian ini adalah F titik tengah ke 0, F titik tengah ke I. Ini Xi atau titik tengah ke I. Kemudian I1
Kalau jaraknya 0,1 berarti dari X0 itu ditambah 0,1 ya. X1 adalah 1,1. 1 ditambah 0,1. Kemudian ini juga X2-nya adalah 1,1 tambah 0,1, 1,2. Kemudian X3-nya adalah tambah 1,2 tambah 0,1 itu 1,3. Kelipatannya setiap XI-nya kelipatannya 0,1 ya. Nah, kemudian titik tengah XI-nya adalah ini 1,1 ditambah 1 dibagi 2 ya. 1,2 dibagi 2. 2,1 dibagi 2 ya ini. Ini harusnya sini 1,0. 2,1 bagi 2 itu 1,05. Kemudian titik tengah dari X2 itu adalah 1,2 tambah 1,1 bagi 2 ya. 2,3 bagi 2 itu 1,15 ya. Kemudian titik tengah X ketiga itu 1,3 tambah 1,2 bagi 2 ya. 2,5 dibagi dengan 2 itu 1,25 dan seterusnya ya. Kemudian Fx titik tengah itu adalah setiap X titik tengah ke 1 itu dihitung. Di sini titik tengah ke 1 itu 1,05 berarti F daripada 1,5 adalah 1,05 kuadrat tambah 1 ya, hasilnya 2,1025. Kemudian titik tengah kedua dimasukkan yang 1,15. 1,15 kuadrat tambah 1 hasilnya ini. Kemudian F titik tengah ketiga ya, X-nya 1,25 ya, X-I-nya, X-I garisnya 1,25. X ibar ya. X ibarnya 1,25 kuadrat tambah 1 hasilnya ini. Dan seterusnya ya, dihitung seperti rumus tadi. Kita hanya menghitung Fx-nya dulu ya, summary dari Fx-nya dulu. 453,33 sampai dengan 40 ya. Sampai dengan 40 itu 45,3. Kemudian kita kalikan, jangan lupa kita kalikan dengan delta X-nya. Delta X-nya tadi 0,1. Berarti ini dikali 0,1 berarti ketemunya 45,33 ya. Mengapa ini belakangan dikalikan dengan 0,1? Karena setiap intervalnya sama ya. Interval partisinya 0,1 berarti 45 kali 3,33. Nah, apakah yang seperti ini itu sama dengan kalau kita menghitung integral tertentu dengan cara analitik ya? Ternyata sama ya. Kita bandingkan dengan cara analitis nih. Misalkan integral tertentu dari x kuadrat plus 1 dx dengan interval 1 sampai dengan 5, kita bentuk integralnya dulu. Lalu kita masukkan batas atas yaitu 5 ya ke rumus integralnya. Sepertiga 5 pangkat 3 tambah 5 dikurangi sepertiga 1 pangkat 3 tambah 1 ya. Nah, 1/25/3 berapa ini? 1/25/3 nggak bisa. Ditambah dengan 15/3 ditambah dengan 4/3 dikurangi 4/3 ya. Ya ini seperti ini. 124/3 sama dengan 124/3 ditambah 12/3 ya hasilnya. Ini ya hasilnya sama ya. Ini 41,33, 124/3 41,33 tambah 4 hasilnya 45,33. Jadi dengan pendekatan perulangan sigma ya atau integral Riemann ternyata sama dengan hasilnya dengan secara analitik untuk integral tertentu ya. Integral tertentu analitik itu hasilnya sama dengan integral Riemann ya. Jadi integral Riemann itu pendekatan yang computerized ya, yang sesuai dengan komputer. Kalau menggunakan cara analitik kan itu sulit divisualisasikan atau diaplikasikan di dalam algoritma komputer. Tapi dengan integral Riemann kita bisa menghitung integral menggunakan perulangan ya, menggunakan rumus bahasa yang bisa dipahami oleh komputer ya. Nah, jika di partisi yang sangat banyak, maka lebar partisi sangat kecil atau limit dengan 0. Limit dengan 0, maka limit delta X sama menuju 0 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N terhadap perkalian antara F X I bar kalikan delta X bar. Semakin delta X-nya itu sangat mendekati 0, maka semakin akurat ya hasil integral tertentunya ya, semakin tipis itu. Setiap persegi panjang yang di bawah kurva Fx-nya itu semakin tipis ya, semakin mendekati 0 ya. Ya, sama aja kalau kita memperhatikan bumi itu sangat luas, kita sangat kecil di permukaan bumi. Padahal bumi itu kan punya sisi yang melengkung ya,
sisi lengkungnya itu nggak kerasa karena kita sangat kecil. Kita melihatnya bumi itu datar, ya, di jarak yang sangat pendek dengan ukuran yang sangat kecil. Kita melihat permukaan bumi itu datar, ya, seperti ini. Jadi kurva itu punya lengkungan, tapi dengan delta X limit terhadap 0, maka lengkungan yang sangat kecil itu dengan lebar sekian yang sangat mendekati 0 itu lengkungannya nggak begitu kerasa, ya. Jadi kita bisa mengasumsikan dengan luas persegi panjang tadi, dengan Riemann tadi. Asumsinya seperti itu, ya. Integral Riemann dengan metode luas persegi panjang menjadi salah satu dasar perhitungan integral tertentu menggunakan komputasi numerik dengan program komputer. Jadi ini yang sangat mudah digunakan penalarannya oleh komputer untuk menghitung integral, ya. Kalau kita menggunakan integral analitik, komputer agak susah. Komputer tidak seperti manusia. Jadi ada pendekatan jalan lain yang harus bisa dilakukan oleh komputer untuk menyamai atau mendekati perhitungan manusia. Contohnya seperti tadi integral itu diselesaikan dengan proses perulangan, ya, proses perulangan. Jadi seperti itu. Ada soal integral tertentu yang bisa diselesaikan dengan rumus kalkulus atau cara analitis, tetapi ada juga yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus kalkulus, melainkan hanya bisa diselesaikan menggunakan integral Riemann atau komputasi numerik, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini sulit, ya, kalau menggunakan rumus analitis, ya, tapi bisa dijawab dengan cara integral Riemann, komputasi numerik, ya. Nah, ini contoh lagi. Hitunglah jumlah integral Riemann untuk fx sama dengan x kubik plus 1 tadi, ya. Ini, ya. Pada selang atau interval antara 0 sampai 2 dengan partisi berjarak sama, ya. Berjarak sama. Setiap kelipatan 0,4, ya. Dengan xi titik tengah antara partisinya, ya, 0,4 titik tengahnya 0,2, ini titik tengahnya 0,6 dan seterusnya, ya. Maka di sini kita temukan titik tengah pertama itu 0,2, ya. Titik tengah pertama 0,4 tambah 0 bagi 2, 0,8 tambah 0,4 bagi 2 berapa? 1,2, 0,6. Kemudian ini titik tengahnya 0,1. Ini titik tengahnya berapa ini? Tambah 1,4. Ini titik tengahnya 1,8, ya. Tinggal dimasukkan saja f dari titik tengah pertama, yaitu f 0,2, hasilnya 1,004. Kemudian f titik tengah kedua, f 0,6, yaitu hasilnya 1,103, dan seterusnya sampai dengan f titik tengah terakhir, ya, f 1,8 sama dengan dimasukkan ke rumusnya, ketemu. Nah, ini dijumlahkan, ya, karena intervalnya sama, kita tinggal menghitung jumlah ini aja, kalikan dengan delta x yang sama tadi, ya, 8,07 kalikan dengan 0,4. Nah, ketemu nih. Nah, hitung jumlah Riemann untuk fx sama dengan sin x, ya, pada selang 0 sampai dengan 3 dengan partisi berjarak sama, ya, delta x-nya sama. Antar partisinya 0,2 jaraknya. Dengan xi adalah titik tengah antara xi dan x sebelum i. Ya, seperti ini, ya. Integral akar sin x itu hampir seperti telur, ya, bentuknya, ya. Tapi hanya dari 0 sampai dengan 3 bentuknya terputus seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan Excel, kita gunakan mode radian, ya. Jadi ada mode misalkan general dan sebagainya. Anda pilih radian, ya. Anda pilih radian. Kemudian di sini kita tulis, ya, I untuk kelipatan iterasi ke berapa? Iterasi ke 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 15, ya. Di sini sampai 15 mengapa? Sampai dengan xi yang ke nilainya 3, xi-nya 3, ya. Berarti ada 15 iterasi. 0 sampai 15, ya. Kemudian di sini x tengah-tengahnya itu baru bisa dihitung setelah sampai perulangan ke 1, ya. Karena membutuhkan xi kurangi xi-1, ya. Xi ditambah xi-1 bagi 2, ya. Xi ditambah xi-1 bagi 2, ya. 0,2 bagi 2, 1. Kemudian ini 0,4 ditambah 0,2 bagi 2, ya. 0,6 bagi 2, 0,3. Jadi xi-nya ini adalah ini dibagi dengan ini tambah ini bagi 2. Kemudian xi yang ketiga, x tengah ketiga itu 0,6 ditambah 0,4 bagi 2, ya, ketemu 0,5. Kemudian di sini f nilai tengah, ya. F dengan x nilai tengah ke i
itu adalah square root dari sin xi bar ya. Square root dari sin xi bar. Square root itu akar ya, akar kuadrat. Square root akar kuadrat dari sin xi. Berarti dari SQRT sin ini ya. SQRT sinnya diambil dari sini, ketemu ini. Nah, nanti ini tinggal ditarik, ketemu rumus-rumusnya ya ini ya. Ini harus sama, ini harus sama. Ada tinggal menarik ini di blok nanti set, kemudian ditarik ke bawah, seret, nanti ketemu ini. Nah, ini juga akan meneruskan perhitungan XI itu adalah ini tambah ini bagi 2, kemudian ini tambah ini bagi 2, ketemu ini, kemudian XI bar ketiga itu adalah 0,6 tambah 0,4 bagi 2, X6 bar itu adalah 1,2 tambah 1,0 bagi 2 ya, ketemu di sini. Nah, ini tinggal nanti Anda blok ya dari sini seret, kemudian di copy rumusnya. Nah, kemudian di akhir ini adalah sigma dari ini semua fxi-nya, ketemu sigmanya ini. Nah, sigmanya dikalikan, jangan lupa fxi kali delta x. Delta x-nya sama tadi ya, 0,2 ya. Berarti ini integral dari akar sin x ya, itu adalah ini 11,84719 kalikan dengan 0,2 ya. Tadi ini ya, ini disigmakan dulu karena intervalnya sama. Sigmanya tinggal sum sama dengan sum kurung buka. Dari ini ada blok ya, seret, Anda blok sampai dengan 0 sampai 0,15 sini ya, sampai sini kurung tutup, Anda enter 11,84179. Kemudian kalikan dengan delta x yang sama ya, ini ketemunya ya. Jadi integral Riemann ini menggunakan perulangan, ini yang lebih mudah untuk bisa dimasukkan ke dalam rumus, ya. Bentuk integral apapun ya, kalau menghitung integral tertentu dengan bentuk fx apapun itu bisa ya dengan integral Riemann ya. Semakin intervalnya banyak maka mendekati akuratnya. Oke, demikian kalkulus kita. Semoga kalkulus ini materi integral tertentu yang disambung dengan materi integral Riemann dapat memberikan pemahaman dan memacu teman-teman untuk bisa berlatih ya. Karena ini tidak ada soal, silahkan teman-teman mencari sendiri dari sumber-sumber yang lain. Silahkan dicoba ya contoh-contoh soal tadi di Excel untuk meyakinkan teman-teman ya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar untuk semua mata kuliah yang Anda pilih ya. Salam sejahtera bagi kita semua.